Ohayo minasan, dimanapun kalian berada, baik itu di nyata maupun di dunia paralel. Kembali lagi dengan Mimin Mr. K di channel Oni Project. Akhirnya setelah manga Jujutsu Kaisen chapter 133 libur selama 2 minggu, akhirnya chapter 133 terbaru telah rilis juga. Oleh karena itu, dalam video kali ini Mimin akan membahas tentang manga Jujutsu Kaisen chapter 133. Penasaran kan dengan pembahasannya? Mari kita bahas bersama teman-teman. Sebelumnya di manga Jujutsu Kaisen chapter 132 di 2 minggu yang lalu, kita telah diperlihatkan bahwa pertarungan antara Itadori Yuji tanpa kekuatan Sukuna melawan Mahito True Form. Pertarungan mereka berlangsung sangat sengit. Di tengah pertarungan, kita juga telah ditunjukkan kebangkitan dari seorang Todo Aoi. Tentunya kita tahu bahwa di chapter-chapter sebelumnya, Todo Aoi telah tumbang dikalahkan oleh Mahito. Saat bangkit kembali, Todo Aoi telah berhasil membantu Itadori untuk mengalahkan Mahito. Todo telah berhasil melakukan prank dengan teknik bugi-wugi miliknya yang menyebabkan Mahito kena prank dan membuat celah pada tubuhnya sehingga Itadori dapat melakukan pukulan Black Flash dengan telak kepada Mahito. Di chapter 132, pertarungan antara Itadori dan Mahito juga telah benar-benar selesai dan akhir dari pertarungan mereka dimenangkan oleh Itadori Yuji. Di scene terakhir chapter 132 di 2 minggu yang lalu, Mahito mencoba untuk lari dari Itadori dan sampai akhirnya muncullah Geto di hadapan Mahito dan Itadori. Oke, itulah sedikit pembahasan manga Jujutsu Kaisen chapter 132 di 2 minggu yang lalu. Mari kita ke pembahasan inti, yaitu pembahasan manga Jujutsu Kaisen chapter 133. Oke, langsung saja. Di manga Jujutsu Kaisen chapter 133 kali ini, kita diperlihatkan timeline flashback sebelum Todo Aoi ikut membantu Itadori Yuji untuk melawan Mahito. Dalam flashback tersebut, terlihat terdapat Todo Aoi dan Nita Arata sedang berada di daerah lantai B5, peron jalur Fokutoshin, stasiun Shibuya. Mereka mencoba untuk menyelamatkan Gojo Satoru dari penyegelan yang telah dilakukan oleh Suguru Geto. Tapi sayang, begitu sayang, Todo dan Nita telah terlambat datang ke lokasi penyegelan tersebut. Terlihat bahwa Geto telah berhasil menyegel Gojo Satoru secara total, dan Geto juga telah berhasil membawa kabur benda kutukan dunia penjara. Yang tersisa dari lokasi penyegelan hanya lantai stasiun yang pecah karena terkena efek kekuatan penyegelan. Setelah menyadari bahwa Todo dan Nita telah terlambat, Nita memberikan ekspresi wajah menyesal dan memberikan isyarat kepada Todo untuk berhenti mengejar Geto untuk menyelamatkan Gojo Satoru. Namun Todo dengan tenang langsung berkata, "Ayo kita lanjutkan saja." Menurut Todo, tujuan dari pertarungan saat ini telah berubah. Awalnya para saman diperintahkan untuk menuju stasiun Shibuya untuk menyelamatkan Gojo Satoru dari penyegelan yang dilakukan oleh Geto dan para teman kutukannya. Namun, untuk saat ini, karena memang Geto telah berhasil menyegel Gojo Satoru sepenuhnya dan berhasil membawa dunia penjara kabur, maka tujuan saat ini telah berubah menjadi pertarungan untuk menyelamatkan para teman saman dari para musuh dan sesegera mungkin harus mengurangi jumlah musuh yang menyerang daerah sekitaran stasiun Shibuya. Karena memang Todo merasa bahwa saudaranya yang bernama Itadori Yuji berada di dekat daerah stasiun Shibuya lantai B5, Todo pun mengajak Nita untuk segera berkeliling daerah tersebut untuk mencari para saman yang sedang melawan roh kutukan, terutama mencari saudaranya Todo yaitu Itadori Yuji. Setelah mendengarkan perkataan Todo tentang Todo punya saudara, Nita pun merasa heran karena Nita mengira bahwa Todo itu anak tunggal. Sebagai informasi untuk kalian, barangkali ada yang belum tahu. Alasan Todo menganggap Itadori sebagai saudaranya karena pada saat di chapter 35 di pertarungan antara SMK Jujutsu, Todo telah bertanya kepada Itadori tentang tipe wanita seperti apa yang dimiliki oleh Itadori. Itadori pun menjawabnya dengan jawaban gadis tinggi dan pantat besar. Karena memang jawaban Itadori sama seperti yang diharapkan Todo dan berhasil memuaskan Todo, Todo pun menganggap Itadori sebagai saudaranya. Mungkin ini sebagai saudara yang sama-sama menyukai gadis yang tinggi, seksi, opai besar, dan pantat besar. Haha, ada-ada saja emang makhluk yang satu ini.
Oke, kita kembali ke pembahasan chapter 133. Lalu kemudian, scene dialihkan ke Panda dan Kusakabe. Timeline pada scene ini merupakan timeline pada saat setelah Sukuna yang ada di dalam tubuh Itadori mengamuk dan membantai semua makhluk hidup yang ada di sekitaran Shibuya dalam jarak mungkin radius 100 meter. Tolong koreksi Mimin di kolom komentar kalau Mimin salah. Informasi lagi buat kalian, biar kalian gak lupa. Sukuna yang ada di dalam tubuh Itadori mengamuk dan mengambil alih tubuh Itadori karena Itadori telah menelan 15 jari Sukuna. Oleh sebab itu, Itadori sangat kesulitan untuk mengambil alih kembali tubuhnya dari Sukuna. Tapi tenang saja, karena Itadori akhirnya juga bisa mengambil kembali tubuhnya dari Sukuna, tapi membutuhkan waktu yang lebih lama dari biasanya. Saat Sukuna mengamuk, Sukuna juga telah berhasil membunuh roh kutukan yang bernama Jogo. Dan Sukuna juga telah membunuh banyak manusia dan saman yang masuk ke dalam radius yang ditentukan oleh Sukuna di daerah Shibuya. Di chapter 133, setelah Sukuna mengamuk, Panda dan Kusakabe juga terkena dampak serangan dari Sukuna. Terlihat bahwa Panda sedang mencari Kusakabe di tumpukan bangunan yang telah hancur. Lalu ketemulah Kusakabe di tindihan bangunan yang telah hancur. Panda pun segera menolong Kusakabe dengan cara mengangkat remukan bangunan yang menindih tubuh Kusakabe. Setelah Kusakabe berhasil ditolong oleh Panda, mereka pun membicarakan tentang Itadori dan Sukuna. Dalam hal ini, Kusakabe beranggapan bahwa yang mengamuk dan menyerang dirinya memanglah Itadori. Mendengar hal tersebut, Panda pun langsung membantah dan menyatakan bahwa yang telah mengamuk tadi bukanlah Itadori, melainkan Sukuna yang ada di dalam tubuh Itadori. Kusakabe menganggap yang tadi mengamuk itu Itadori karena Kusakabe telah mendapatkan informasi bahwa Itadori dapat mengendalikan tubuhnya sendiri dari Sukuna. Setelah melihat amukan yang sangat mengerikan dari Sukuna yang ada di dalam tubuh Itadori, Panda pun memutuskan bahwa apabila Gojo Satoru telah berhasil disegel dan telah benar-benar menghilang, maka nantinya apabila Itadori diberikan hukuman mati langsung, Panda tidak akan membela Itadori. Karena menurut Panda, roh kutukan Sukuna yang ada di dalam Itadori benar-benar mengerikan. Mendengar keputusan Panda, Kusakabe pun juga setuju apabila Itadori harus dihukum mati. Oleh karena itu, nantinya setelah Gojo Satoru telah berhasil disegel dan menghilang, Itadori akan menjadi Itadori versus everybody. Mungkin hanya Kugisaki dan Fushiguro lah yang akan membela Itadori. Itu pun kalau Kugisaki masih hidup. Tapi Mimin sih yakin dia masih hidup, tapi dengan mata kiri yang buta. Scene pun dialihkan ke lokasi Kuala Lumpur, negara Malaysia. Dalam scene tersebut, kita diperlihatkan terdapat Saman Mei Mei dan adiknya yang telah melakukan enak-enak di kamar salah satu hotel yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Di situ terlihat Mei Mei sedang berada di kasur sembari telanjang bulat dengan adiknya. Di tengah enak-enak mereka, tiba-tiba handphone berdering mengganggu. Mei Mei pun ditelepon oleh seseorang. Orang tersebut menanyakan tentang keadaan Mei Mei saat ini. Mei Mei pun menjawab bahwa dirinya hampir terbunuh karena teknik kutukan Uwi-Uwi saat lawan Geto. Lalu dalam telepon mereka juga membicarakan tentang saham Jepang dan real estate kota Tokyo. Mei Mei juga telah menukar mata uang Malaysia ke yen Jepang. Pada saat telepon, mereka juga benar-benar membicarakan tentang bisnis terselubung antara Mei Mei dan lawan bicara teleponnya. Mereka membicarakan tentang efek beruntun negatif yang mempengaruhi negara berkembang seperti Malaysia yang mungkin tidak bisa dihindari. Dalam manga Jujutsu Kaisen, negara Jepang dianggap sebagai negara dengan ekonomi terbesar ketiga di dunia. Oleh karena itu, Mimin mencoba untuk mengartikan maksud dari pembicaraan Mei Mei dan lawan bicaranya di telepon. Mungkin maksudnya penyerangan yang dilakukan oleh Suguru Geto dan para antek-anteknya terhadap stasiun Shibuya Tokyo telah memberikan efek pengaruh negatif terhadap negara-negara berkembang seperti Malaysia. Hal tersebut mungkin berpengaruh dalam bidang perekonomian negara berkembang, juga berpengaruh terhadap saham dan real estate Tokyo. Mereka pun berjanji akan menjalin kerjasama bisnis kembali nantinya. Mungkin dalam hal ini, Mei Mei sebenarnya tidak ingin menyelamatkan Gojo. Dia hanyalah seorang saman bayaran. Di mana ada uang besar, dia baru akan melakukannya. Dan jika nyawanya terancam, dia tidak akan mengorbankan nyawanya dan akan segera kabur. Seperti yang dilakukan saat hampir mati di tangan Geto. Dari stasiun Shibuya, dia langsung kabur menuju Kuala Lumpur, Malaysia untuk enak-enak bareng adiknya. Jancok emang.
Di chapter sebelumnya, saat Geto datang menemui Mahito dan Itadori, Mimin kira Geto telah berhasil membunuh Saman Meimei dan adiknya. Ternyata mereka malah kabur dari Geto dan malah enak-enakan bareng di hotel. Mimin nyesel udah khawatir sama mereka berdua. Oke, lanjut. Scene dialihkan lagi. Sekarang scene dialihkan kepada Choso, salah satu dari kutukan bersaudara. Choso saat ini masih berada di lantai B3 stasiun Shibuya. Dalam scene tersebut terlihat Choso sangat depresi dan bertanya-tanya tentang jati diri Itadori dan dirinya sendiri yang sebenarnya. Kenapa Choso bertanya-tanya tentang hal tersebut? Karena sebelumnya di akhir pertarungan antara Itadori melawan Choso di chapter 106, Choso tiba-tiba mendapatkan ingatan yang sangat misterius. Dalam ingatan tersebut, terlihat terdapat Choso dan dua saudara roh kutukan lainnya yang sedang melakukan makan bersama dengan Itadori. Oleh karena itu, Choso bertanya-tanya kenapa Itadori ada di dalam ingatan tersebut, dan apa jati diri dari Itadori dan Choso yang sebenarnya. Masih banyak misterinya. Ternyata Itadori dan tiga roh kutukan bersaudara memiliki hubungan. Oke, lanjut lagi. Kemudian scene dikembalikan kepada Geto, Mahito, dan Itadori. Dalam scene tersebut, kita diperlihatkan bahwa Mahito kabur dari Itadori dan mencoba meminta pertolongan dari Geto. Namun Geto malah menunjukkan muka sinisnya kepada Mahito sembari berkata, "Haruskah aku menyelamatkanmu, Mahito?" Itadori pun menuju ke arah Geto dan Mahito. Karena Itadori mendengar kata-kata Geto dan Mahito, Itadori menyadari bahwa Geto telah datang. Itadori menyadari bahwa ciri-cirinya sesuai dengan Geto, memakai jubah Buddha dan ciri-ciri luka di dahinya. Setelah melihat Geto, Itadori pun langsung berteriak, "Kembalikan dia! Kembalikan Gojo Sensei!" Kemudian, sembari memegang roh kutukan berbentuk ikan, Geto pun langsung mengeluarkan kekuatan pengendalian roh kutukan ke arah Itadori. Saat Itadori berlari menuju arah Geto, tiba-tiba karena kekuatan Geto, tanah yang diinjak Itadori jadi berlubang besar. Itadori pun terlihat jatuh ke dalam lubang tersebut. Namun anehnya, lubang tersebut hilang. Bukannya jatuh ke lubang tersebut, Itadori malah balik lagi jatuh ke tempat semula. Ternyata Itadori hanya diserang dengan menggunakan kekuatan roh kutukan ikan yang bisa membuat genjutsu lubang besar, yang mengakibatkan Itadori terjatuh ke tanah dengan sendirinya. Geto pun menjelaskan bahwa dirinya memiliki banyak koleksi roh kutukan dari kutukan semi tingkat 1 dan bahkan tingkatan yang lebih tinggi lagi yang dapat dikendalikan oleh Geto. Lalu kemudian tiba-tiba Geto langsung mengeluarkan roh kutukan miliknya lagi. Kali ini roh kutukan yang dikeluarkan berbentuk gurita. Gurita tersebut langsung menangkap Itadori dengan tentakelnya, lalu membawa Itadori terbang dan lagi-lagi muncul lubang genjutsu lagi. Dan Itadori pun dijatuhkan ke dalam lubang genjutsu tersebut. Walaupun berulang kali Itadori dibanting-banting ke tanah dengan dipengaruhi oleh genjutsu Geto, tubuh Itadori yang ada sukunanya benar-benar kuat. Padahal kan roh gurita yang membanting Itadori pun hancur berkeping-keping dan mengeluarkan banyak darah ke tubuh Itadori. Itadori terus-terusan berkata kepada Geto, "Kembalikan Gojo Satoru." Roh kutukan yang ada di dalam Geto juga berbicara sendiri tentang pengalaman Geto yang asli saat di penyerangan Geto di tahun lalu di parade malam ratusan iblis. Apabila pada saat itu pasukan tidak terbagi antara Shinjuku dan Kyoto, maka tahun lalu Geto yang asli pasti akan menang dan Okutsu Yuta akan kalah. Kemudian tiba-tiba Mahito mencoba untuk menyentuh Geto untuk membunuh Geto. Namun usaha Mahito gagal. Geto dengan cepat langsung menghindarinya. Setelah mengetahui semua jati diri Geto, Mahito pun berkata, "Aku tahu sekarang bahwa aku ini terlahir dari manusia." Geto pun langsung mengeluarkan kekuatan bola hitam yang dapat menyegel roh kutukan. Mahito pun kena karma. Dia jadi balon dan langsung tersedot ke dalam bola hitam milik Geto. Mungkin dalam hal ini, Mahito akan menjadi koleksi roh kutukan yang dapat dikendalikan oleh Geto nantinya. Tapi mungkin juga Mahito hanya akan diselamatkan oleh Geto tanpa dijadikan koleksinya. Menurut kalian gimana? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya teman-teman. Sembari memegang bola hitam Mahito, Geto langsung tersenyum ke arah Itadori dan berkata, "Mau kita lanjutkan pertarungannya?" Sebelum itu, mari kita bicarakan tentang dunia di masa depan nantinya.
Tentunya di chapter 134 nanti akan semakin seru, karena mungkin Geto dan Itadori akan bertarung. Tapi bisa jadi juga Geto malah kabur, dan bahkan bisa jadi juga Sukuna akan mengendalikan tubuh Itadori dan menghancurkan Geto. Oke, seperti itulah pembahasan tentang manga Jujutsu Kaisen chapter 133 kali ini. Mohon maafkan Mimin apabila terdapat kesalahan dalam pembahasan ini. Arigatou gozaimasu, and see you di next video.